Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Minggu 13 Desember 2020, yang adalah Minggu Advent yang ketiga. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6-8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes adalah nabi perjanjian baru yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias yang dinantikan. Yohanes datang untuk memberi kesaksian tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus, Sang terang sejati, supaya semua orang menerima terang itu. Yohanes tampil dengan berani menegur dosa banyak orang. Ia berani juga menyampaikan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Herodes, raja yang berkuasa pada waktu itu. Itulah sosok dan peran dari Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang terkasih, lebih jelas lagi dalam Injil hari ini disampaikan siapakah Yohanes Pembaptis itu. Dia adalah seorang yang sederhana dan rendah hati. Dia tidak menyamakan dirinya dengan Mesias. Ia tidak menyamakan diri dengan Elia atau salah seorang nabi besar. Meskipun demikian, ia tidak menonjolkan diri. Ia memperkenalkan diri sebagai suara yang berseru di padang gurun. Dia sudah senang kalau orang mendengar suaranya itu dan membuka hati mereka untuk menyambut Tuhan. Yohanes menyerukan pertobatan. Ia tidak segan-segan mengecam pemimpin-pemimpin agama yang bangga dengan statusnya sebagai anak Abraham. Dia mengecam para penguasa yang menekan rakyat sementara mereka sendiri hidup dalam kemewahan. Dia mengecam para tentara yang merampas hak-hak rakyat dan berlaku kejam terhadap mereka. Suara Yohanes adalah sebuah suara yang menyuarakan kebenaran. Kendati untuk itu dia pun harus dipenggal kepalanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak mengikuti suara Yohanes untuk meluruskan jalan Tuhan dalam arti pertobatan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Kita juga diajak untuk mengikuti teladan Yohanes dalam hal kerendahan hati yang tidak suka menonjolkan diri tetapi mempunyai kerendahan hati. Kita meneladani Yohanes dalam tugas perutusan kita
untuk menjadi nabi, yaitu menyerukan suara kebenaran di tengah ketidakadilan yang terjadi, untuk berpihak kepada kebenaran dan keadilan di tengah lingkungan masyarakat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.